Bu Yanti, kalau terkait dengan kontroversi di masyarakat soal film G30 SPKI, ada yang mengatakan ini adalah pemutarbalikan sejarah karena isinya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan enggak, ini sesuai dengan apa yang terjadi di tahun 65. Menurut Ibu sebagai saksi mata di tahun 65 itu, apakah film tersebut memang benar-benar mencerminkan kejadian saat itu atau seperti apa, Bu Yanti? Kalau saya katakan 70%-an, ya betul-betul seperti itu, malah lebih serem dari itu. Jadi bahwa ya mungkin kalau ada tambah kurang itu biasalah, nggak ada yang sempurna ya. Tapi ya kejadiannya seperti itu. Apakah keluarga juga dimintai pendapat atau diwawancara oleh Pak Arifin C. Nur ketika itu Diwawancara untuk membuat skenario? Diwawancara cukup lama dan filmnya dibuat di rumah ini, kami semua ngikutin. Hampir 2 bulan. 2 bulan di rumah ini semuanya. Artinya adegan per adegan harus ada persetujuan dari pihak keluarga, tidak keluar dari sejarah yang ada seperti itu. Iya. Yang kita tidak tahu aja mungkin ada sedikit, tapi karena memang bukan dari kami yang itu ya bisa aja ya. Cuman kalau yang lain semua di depan sini dibuat di depan kita ngikutin selama pembuatannya. Gitu. Mungkin ya hanya soal apa-apa sedikit yang kan semua nggak ada yang sempurna ya. Sebenarnya yang paling keras di luar itu yang dimaksud dengan kontroversial itu yang mana? Karena ada yang mengatakan film tersebut adalah dibuat pada rezim Orde Baru, betul, sehingga mencerminkan kepentingan Orde Baru seperti itu. Boleh-boleh saja mereka mengatakan itu. Cuman isi film itu yang kontroversial yang mana? Jadi bukan masa Orde Barunya, tapi di film itu sendiri yang kontroversial itu menurut mereka yang against yang mana? Itu yang kami mau tahu. Karena saya dengar di TV kok yang dibicarakan oleh anaknya Aidi, kebetulan anak Aidinya itu dua-dua itu ya. Ibu Nas juga ikut membantu. Kenal lah 2 kali main kemarin masih kecil-kecil. Oh, artinya setelah kejadian itu hubungan antar keluarga tetap terjalin silaturahmi? Ya tetap baik, ibu saya tidak ada masalah. Ya karena ibu saya berprinsip kan manusia itu kan belum tentu ya, Mas Aryo misalnya PKI, anaknya Mas Aryo kan, cuman yang bukan. Jadi mama tuh melihatnya seperti itu. Apa yang membuat Bu Nas bisa menjadi seseorang yang berjiwa sangat besar, padahal di satu sisi harus kehilangan putri bungsunya, Bu Yanti? Mama orang yang berpikir realistis ya, gitu. Saya kira, dan mama kan terus terang juga di Jakarta, ya di Indonesia banyak sekali sudah mempunyai yayasan. Jadi dia realistis lah, dia kan berjuang ya dari zaman Belanda sampai sekarang berjuang. Dia jiwa berjuangnya itu memang gimana ya, nggak mundur lah. Tapi realistis, dia kalau orang nggak bener ya dia nggak seneng gitu. Tapi kalau orang bener ya harus bener, buat mama begitu. Setelah ayah dan ibu wafat, Bu Yanti, apakah sampai ke ibu maupun anak ibu juga masih bersilaturahmi dengan keluarga dari Aidit atau dari siapapun mungkin terkait dengan karena saya enggak ya pernah ketemu gitu, tapi udah enggak ketemu lagi sih. Mama terakhir masih ketemu istrinya Aidit, masih kan dokter kan, mama masih lihat. Saya tanya mama mau kemana, mau lihat istrinya Aidit gitu. Oke Bu, kita kembali lagi ke tanggal 1 Oktober tahun 65 itu Bu, ketika ibu pertama kali bertemu dengan Pak Nas setelah peristiwa G30 itu jam berapa Bu di tanggal 1? Saya? Iya. Baru besoknya. Ayah kan hanya boleh sebentar-sebentar. Karena ayah tuh ke RSPAD, kan saya tidur di RSPAD 6 hari. Jadi ayah cuma sebentar, karena ayah tuh kan cari terus. Pak Latif masih nyari ayah ke RSPAD. Oh iya? Masih. Jadi ayah tuh kita cuma ketemu ayah 10 menit, 15 menit, ayah dibawa lagi gitu. Waktu saat adik habis meninggal, juga ayah nggak langsung di sini. Ayah di Kostrad. Oh, jadi ketika Ade Irma meninggal, Pak Nas tidak ada di samping? Pulang sebentar, ada di samping ke kuburan, tapi banyak kan di Kostrad. Tapi sesudah itu ya tidur di rumah juga di sini. Cuman kita juga hidupnya, saya juga sering pindah-pindah gitu. Kalau ada apa rame, saya juga harus pindah rumah gitu. Tapi kalau ayah enggak, ayah di sini. Cuman di rumah dijaga ketat aja gitu. Lama itu 1 tahun ada. 1 tahun ada Bu? Ada. Apa Bu titik balik yang membuat Bu Yanti sebagai seorang remaja ketika itu akhirnya bisa legowo, bisa ikhlas menerima semua kejadian yang Ibu rasakan ketika itu Bu?
Itu kan semua takdir Allah ya. Ya keluarga saya, ayah sama mama tuh alhamdulillah ya. Secara agama kan dua-dua mengajarkan kita kan yang sudah kejadian terus mau apa. Yang penting kita harus berjuang terus ya, kita tetap harus sesuai dengan ya harus tetap ya maksudnya menerima, kita juga tidak boleh berubah, kita harus jadi yang kita, jadi kita harus tetap baik, harus tetap ya prinsip hidup yang benar gitulah. Bu, Pak Anas sepanjang karirnya di percaturan TNI maupun politik sempat berseberangan pendapat dengan Soekarno, Pak Bung Karno, dengan Pak Harto juga, karena Pak Anas juga ikut mendukung gerakan petisi 50, tapi akhirnya di zaman Orde Baru juga Pak Anas mendapatkan gelar kehormatan Jenderal Besar. Apa message yang bisa disampaikan Pak Anas ke anak-anaknya sebagai seorang manusia, Bu? Apakah memang kita harus berseberangan secara terus-menerus, berbeda prinsip dengan orang lain, ataukah ada filosofi hidup yang diajarkan, diturunkan kepada putri-putri Ibu? Ya, kalau saya lihat ayah saya itu ya sejauh saya ya, saya masih umur berapa ya bisa menilai ayah itu. Ayah nggak pernah menjelekkan orang lain. Ayah tidak pernah apa yang dia tidak tahu lalu dia itu kan ayah tidak seperti itu orangnya. Sejauh saya tahu ayah itu kalau ada yang dia rasakan tidak baik atau menurut dia tidak cocok, dia kirim surat langsung kan sama orangnya, dia beritahu. Artinya tidak pernah membicarakan orang di belakang orang itu tidak, ya? Ayah saya tidak, dan kita dibiasakan juga tidak boleh begitu. Kalaupun ada yang menceritakan beliau-beliau yang lalu, Bung Karno atau siapa saja pun yang berbicara, tapi menjelekkan beliau marah. Marah. Beliau tidak mau beliau-beliau ini diceritakan yang tidak baik. Ayah. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa kami dengan keluarga Pak Harto tidak ada masalah sampai detik ini. Kami sering ketemu. Bahkan waktu Pak Harto masih ada pun kalau saya punya anak-anak datang ke sana, Ibu Tin anggap seperti anak-anak saya seperti cucunya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak Nas dengan Pak Harto itu tidak ada. Kalaupun ada waktu itu mungkin ada yang suka ngadu domba itu apa dalam wayang? Ada Durnonya. Ada dalang. Apa Durno atau apa? Jadi beliau itu berdua berseberangan karena ada orang yang istilahnya sekarang provokasi. Nah, ada orang Jadi provokasi. sebenarnya tidak ada masalah antara keluarga Nasution dengan Soeharto, itu tidak ada. Dan sampai sekarang pun kami alhamdulillah selalu dikirim sama Tutut. Kalau itu ada saja kiriman dari Tutut makanan ini. Jadi tidak ada masalah dengan kami keluarga. Karena sebelum Pak Harto jadi presiden, ini di belakang ada pintu. Pak Harto kesini ketemu ayah di situ. Itu yang saya tahu. Sampai waktu saya mau kawin pun Mbak Tutut sendiri yang masih mengantarkan kainnya ke saya. Jadi hubungan secara pribadinya beliau itu baik. Tetapi ya itu ada orang di tengah yang kita yang tidak memperkeruh suasana. Alhamdulillah tahun 93 semua kan baik kembali, dan hati ayah itu kan niatnya memberitahu, mau mendengar atau tidak itu masalah kedua buat ayah gitu. Sepeninggal Pak Nas dan Ibu Nas, apa yang sekarang akan Bu Yanti perjuangkan bersama Pak Nurdin supaya bangsa ini tidak kembali lagi jatuh kepada peristiwa kelam seperti tahun 65, Bu? Kalau saya sendiri, karena ibu saya waktu itu minta sama saya meneruskan yayasan-yayasan yang tadinya ibu saya pegang. Yayasan Dana Bantuan, Yayasan Jambangan Kasih, Yayasan Kasih Adik. Saya juga sekarang pemberdayaan di Timur Nusa Tenggara Timur, dan saya kebetulan banyak rekan-rekan bapak dan ibu bekerja sama dengan saya, alhamdulillah. Jadi itu yang saya syukuri, bahwa dengan yang kecil sekali kami masih bisa berbuat untuk negara dan bangsa ini. Baik, Bu Yanti terima kasih atas waktunya, Pak Nini terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, inilah akhir dari iTalk untuk hari ini. Saya Aryo Ardi beserta Pak Nurdin dan Bu Yanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.